Secara perkembangan jurnalistik. Berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Akta Dwirna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Akta Dwirna yakni papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi. Sebenarnya, Kaisar Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi kuno. Saat itu, atas perintah Kaisar Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada tulisan itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Negara yang mengalami perkembangan jurnalistik. Yang pertama di Cina. Cina mempunyai andil besar terhadap perkembangan jurnalistik di dunia. Seperti yang diketahui, kertas pertama kali dibuat oleh orang Cina. Pada perkembangannya, tradisi tulisan berlanjut di Cina. Surat kabar pun lahir berupa Qingpao. Qingpao merupakan surat kabar yang mengabarkan tentang titah kaisar. Yang kedua, di negara Eropa. Pada tahun 1450, ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg, yang kemudian melahirkan media massa pertama di Eropa berupa Gazeta. Perkembangan penyebar luasan jurnalisme semakin memuncak. Inggris menjadi salah satu negara maju yang telah mengadopsi jurnalisme dalam kemajuan negara mereka, dengan lahirnya Oxford Gazeta yang menjadi surat kabar cetak pertama kali yang terbit setiap harinya. Di awal revolusi industri oleh René Descartes, jurnalistik mulai dipandang sebagai ilmu ranah sosial. Buktinya, di salah satu universitas Swiss, yaitu Universitas Basel, oleh Corbusier memperkenalkan cabang baru ilmu persurat kabaran, yang pada masa itu disebut Zeitungskunde. Selain di Swiss, di Amerika Utara pun melahirkan sekolah Besan berupa Columbia School of Journalism, sekolah kejuruan jurnalis oleh Joseph Pulitzer. Pada abad ke-20-an, kepakaran dan profesi-profesi semakin mencair. Di Indonesia, catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu oleh penemuan mesin cetak Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda, yaitu dengan terbitnya Java Budi, Medan Priayi, Bintang Timur, dan Bintang Barat. Pada masa pendudukan Jepang, ada 5 media yang mendapat izin terbit, berupa Suara Asia, Sinar Matahari, Sinar Baru, Cahaya, dan Asia Raja. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kewartawanan. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Kegiatan kewartawanan diatur dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Mengapa jurnalistik tergolong dalam komunikasi massa? Sebelum membahasnya, berikut definisi dari keduanya. Jurnalistik secara harafiah diartikan sebagai kewartawanan atau penulisan. Namun dalam artian konseptualnya, jurnalistik merupakan sebuah proses aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Dan komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan diterima secara serentak. Jadi, jurnalistik tergolong dalam komunikasi massa karena komunikasi massa memerlukan jurnalistik untuk mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan informasi kepada publik. Fungsi pers. Yang pertama, pers sebagai media informasi. Informasi yang disajikan pers merupakan berita-berita sah yang telah diseleksi dari berbagai media yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Yang kedua, pers sebagai media pendidikan.
yaitu merangsang prakarsa dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dan memberikan informasi yang mendidik dengan berisi informasi fakta di lapangan secara objektif dan subjektif. Yang ketiga, pers sebagai media hiburan. Hiburan yang disajikan merupakan hiburan yang bermanfaat, yang sesuai, dan yang memberikan dampak positif, serta yang bersifat netral. Yang keempat, pers sebagai media kontrol sosial, yaitu pers melaporkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya, dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik semakin tinggi. Teori pers. Yang pertama, authoritarian teori merupakan teori yang lahir dari negara penganut politik fasis yang pemerintah berkuasa secara mutlak. Kebebasan dalam pers ini sangat bergantung kepada pemerintah yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Negara yang menganut authoritarian teori adalah Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Jerman, Jepang, Korea Utara, dan Amerika Latin. Yang kedua, libertarian teori merupakan pers yang memiliki kebebasan untuk membantu manusia menemukan kebenaran, karena kebenaran bukanlah milik pemerintah, tetapi milik bersama. Di dalam teori ini, pers dianggap sebagai partner dalam mencari kebenaran. Negara yang menganut libertarian teori adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Yang ketiga, Soviet Communism Theory merupakan pers yang menitikberatkan pada kekuasaan tunggal. Pers di sini sepenuhnya merupakan alat pemerintah sebagai partai dan bagian integral dari negara, sehingga pers tunduk kepada negara. Negara yang menganut Soviet Communism Theory adalah Rusia dan Korea Utara. Yang keempat, Social Responsibility Theory merupakan pers yang berdasarkan pada pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat, dengan dibatasi atas dasar moral dan etika serta berorientasi kepada kepentingan umum. Negara yang menganut Social Responsibility Theory adalah Indonesia.